Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan mencoba mempresentasikan penugasan terstruktur untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Deep Learning. Untuk kelompok saya sendiri ada Muhammad Adrian Ronaldi dengan NPI 14620253. Lalu ada saya sendiri dengan NVI 1462000247. Lalu ada Agustinus Vincent dengan NVI 1462000263. Lalu ada Tia Putra Prasetya dengan NVI 1462000019. Oke, kita langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu eh, pembahasan terkait penugasan 12. Di sini saya akan mencoba menjelaskan eh, alur dari codingan. Di yang pertama, di sini kita memuat atau meload dataset yang sudah kita simpan di sini, di sampel data ini. Ini. Lalu setelah itu melakukan eh, pre-proses data. Nah, kebetulan data yang saya pakai itu ada dua label. Yang pertama labelnya itu tweet sama label. Lalu lanjut tokenize data tersebut, data tweets-nya seperti ini ya untuk prosesnya. Lalu pada langkah selanjutnya yaitu sequence, lalu convert label to numeric, numeric value. Jadi ada eh, tiga atribut data yang terdapat dalam kolom label itu. Jadi yang pertama itu ada neutral, lalu ada good sama bad. Jadi ada tiga kategori ini di dalam kolom label. Lalu melakukan splitting data untuk melakukan testing, testing set seperti ini ya. Lalu define model arsitektur. Lalu yang selanjutnya kita define hyperparameternya. Epoch-nya kita eh, set 10. Lalu batch size-nya itu 32, learning rate-nya 0,001. Lalu selanjutnya yaitu kita mengcompile model yang sudah kita buat tersebut itu. Lalu melakukan train model. Lalu langkah terakhir mengevaluate modelnya tersebut. Nah, dan serangkaian proses tadi bisa kita lihat di sini ya, di bagian bawah ini adalah outputnya. Ini ada 10 epoch ya, karena kita di sini setnya 10. Jadi yang di sini ada 10. Lalu yang selanjutnya bisa kita lihat di sini ya, tes loss-nya itu. Oh ya, sebelum itu kita bisa lihat ya apa namanya, hasil dari setiap epoch-nya itu. Epoch pertama loss-nya itu sekian, lalu epoch kedua itu sekian dan seterusnya sampai 10. Lalu hasil akhirnya ini tes loss-nya ini menghasilkan angka sekian ini ya. Lalu tes akurasinya itu 0,45600 dan seterusnya itu. Jadi hasil dari evaluasi model pada setiap epoch itu menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan kecil pada loss pada tiap epochnya, akurasi model tetap stabil pada 0,456. Nah, ini mengindikasikan bahwa model model itu mungkin mencapai batas kemampuannya untuk mempelajari pola yang kompleks dari data eh, pelatihan tersebut atau data yang kita train tersebut. Nah, pada tahap pengujian, akurasi yang
diperoleh itu eh, 0,456 dan seterusnya itu. Lalu yang juga ini tergolong rendah ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa model tidak mampu melakukan prediksi dengan tingkat akurasi yang tinggi pada data pengujian. Nah, oleh karena itu diperlukan peninjauan ulang terhadap arsitektur model, hyperparameter, atau pemrosesan data yang lebih optimal untuk meningkatkan performa dari model itu sendiri. Oke, next akan dilanjutkan rekan saya, Adrian Ronaldi. Oke. Terima kasih, Faruk. Selanjutnya untuk penugasan 14 dengan dataset yang sama yang digunakan oleh pada penugasan 12 sebelumnya. Oke, pertama dapat kita lihat yang kita lakukan pertama adalah mengimport package-package yang diperlukan serta kita menggunakan TensorFlow untuk melakukan pelatihan pada model yang akan kita gunakan. Pertama-tama kita melakukan load data dari dataset yang kita gunakan sebelumnya pada penugasan 12. Lalu selanjutnya kita melakukan preproses data dengan menggunakan label data yaitu tweets dan juga label. Kemudian kita melakukan tokenize pada data dari tweets tadi. Lalu selanjutnya kita melakukan segment dengan menetapkan max length-nya adalah 100. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan convert label ke numeric value, yaitu ada 3 label, ada neutral, good, dan juga bad. Lalu setelah kita melakukan convert label to numeric values, kita melakukan split data ke dalam data training, test, dan set. Lalu kita melakukan define dengan model arsitektur atau kita membuat hyperparameter. Sebelum membuat hyperparameternya, lalu kita membangun model yang akan digunakan pada training untuk menggunakan hyperparameter nantinya. Yang mana pada hyperparameter ditetapkan untuk effortnya 10, batch size-nya 32 dengan learning rate 0,001. Selanjutnya kita melakukan compile pada modelnya. Setelah dilakukan compile pada model, maka kita akan melakukan train pada modelnya tersebut. Lalu kita akan mengevaluasi hasil yang didapatkan dari model tersebut. Yang mana bisa kita lihat didapati untuk tes akurasinya adalah 0,456 sekian dengan test loss 1,0678 sekian. Sehingga berdasarkan data yang kita dapat dengan pelatihan model menggunakan 10 epoch, yang mana setiap epoch itu tadi memakan waktu sekitar 13 sampai 15 detik untuk menyelesaikan 125 batch data, yang dimana kita menemukan loss pada setiap epoch itu berkisar dengan rata-rata itu 1,0583 hingga 1,0597. Sementara akurasinya tetap pada rentan rata-rata 0,4717. Setelah dilakukan evaluasi pada data pengujian bahwa ditemukan loss mencapai 1,0678 sekian dengan tes akurasi 0,45600 sekian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang dilatih belum menghasilkan hasil yang baik. Meskipun akurasi pada setiap epoch tetap konstan pada 0,4717, akurasi pada data pengujian justru lebih rendah yaitu 0,4560. Ini menunjukkan adanya overfitting di mana model cenderung hanya mampu mempelajari pola pada data latih dan tidak dapat melakukan generalisasi dengan baik pada data baru. Sehingga dapat diambil kesimpulan pada dataset ini hasil analisanya ditemukan bahwa adanya tanggapan negatif terkait dengan peluncuran ChatGPT, yang mana pada dataset bisa kita lihat beberapa tweet itu mencerminkan kekhawatiran atau ketidakpuasan terhadap ChatGPT, yang mana menyoroti masalah atau kegagalan yang mungkin terjadi. Selanjutnya, evaluasi model pada setiap efforts menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan kecil pada loss, akurasi model tetap stabil seperti yang kita perlihatkan tadi. Oke, karena itu intinya pada
penugasan 12-14 ini diperlukan peninjauan ulang lagi terhadap arsitektur model, hyperparameter atau pemrosesan data yang lebih optimal guna meningkatkan performa model dan memberikan hasil prediksi yang lebih akurat. Selanjutnya adalah presentasi untuk penugasan 13 dan 15. Baik, sekarang saya lanjutkan untuk tugas 13. Di sini untuk 13 di sini ada beberapa data yang akan di-train. Itu ada 2 data yang diambil. Selanjutnya pada baris ketiga di situ menghubungkan ke Google Drive. Lalu untuk yang selanjutnya itu adalah data trainnya sendiri. Lalu selanjutnya itu di situ dijadikan sebagai array pada baris ke-6. Lalu setelah baris ke-6, baris ke-7-nya di situ melakukan train dari datanya, jadi yang itu dari image data generator, di mana dari image data generator tersebut ada validation split juga, dan juga dari scale, dan dari data yang dari data menyiapkan data train dan juga data test, di bawahnya pada baris selanjutnya di situ pada data training ditemukan hasilnya ditemukan jika ada 201 gambar terdapat 3 kelas dan juga ditemukan 50 gambar terdapat 3 kelas juga. Lalu ditemukan 66 gambar, 66 image yang terdapat 3 kelas. Selanjutnya untuk training pada Y-Train. Di sini setelah di print di saat itu ada COVID dengan nilai 0, normal nilai 1, untuk viral namanya itu nilainya nilai 2. Di sini jika digambarkan bisa dilihat yang nilainya 0 di sini itu negatif COVID, dan apabila yang nilainya 1 itu terjangkit COVID. Untuk baris selanjutnya di situ baris selanjutnya hanya mengambil data, lalu baris selanjutnya pada baris selanjutnya di sini dilakukan permodelan, dan pada baris 14 di situ melakukan training model. Baris selanjutnya bisa dilihat di situ setelah melakukan training pada 2 epoch. Epoch yang pertama menghasilkan loss 0,994 dan dengan akurasinya itu 0,5312, dan val loss-nya di sini untuk epoch yang pertama adalah 1.9330. Untuk val akurasi pada epoch pertama di sini 0,3000. Untuk epoch yang kedua di sini untuk loss-nya sendiri 1,22586. Nah, untuk akurasinya sendiri yaitu 0,5122. Untuk val loss-nya di sini ada 0,6533. Lalu untuk val akurasinya di sini untuk epoch yang kedua adalah 0,7200. Nah, untuk yang dua ini adalah penampilan grafiknya itu menunjukkan jika untuk loss-nya sendiri di sini meningkat, dan untuk val loss-nya di sini sendiri menurun. Selanjutnya untuk saya serahkan ke teman saya, Vincent. Baik, untuk penugasan yang ini menggunakan dataset yang sama, yaitu dataset 13 itu dataset untuk COVID image. Jadi di sini akan mengkonversifikasi apakah gambar dari COVID ini, gambar dari rongsen paru-paru ini apakah dapat COVID atau tidak. Baik, untuk yang pertama ini kita melakukan import library, tension flow, jenis data generator, sequential, dan spreadsheet, Python, dan macam. Lalu untuk ini dataset direktorinya kita ambil COVID-19 dataset. Setelah itu kita hubungkan Google Drive. Setelah kita hubungkan Google Drive,
kita mendefinisikan ukuran dari image dan batch size-nya. Ini batch size-nya juga termasuk vektor. Lalu setelah itu kita membuat data temperatur. Ini adalah karena temperatif factorial method. Kita membuat data temperatur ini dari data gen menggunakan image temperatur, Harris scale, kemudian series automatua dan zoom range automatua. Ini untuk train. Lalu untuk yang ini yang tes data gen sama kita kemudian data generator. Lalu selanjutnya kita mendefinisikan generator model. Ya, jadi di sini generator yang memanggil fungsi spesial, lalu kita menambahkan generatornya. Lalu yang terakhir kita melakukan reshape dari image size-nya. Yang tadi ini kita buat, reshape. Lalu setelah itu diskriminator. Kita membuat diskriminator juga. Di sini menggunakan activation dari value. Ini juga sama seperti yang untuk generator, activation value, dan untuk yang image size-nya itu activation-nya signet. Setelah itu kita melakukan compile ke diskriminator dengan perintah sebagai berikut. Dan kita ambil matriksnya yaitu akurasi. Setelah itu kita melakukan freeze diskriminator, bobot dari diskriminator selama training trigan. Lalu kita membuat model trigan menggunakan dari generator dan diskriminator. Setelah itu kita mengcompile model GAN yang telah kita buat sebelumnya. Kita compile, lalu kita membuat fungsi untuk generate random noise sample. Ini untuk fungsi generate random noise sample. Nah, itu untuk function untuk melakukan train GAN model GAN. Setelah itu kita train GAN. Kita menanam batch itu panjang dari training generator, lalu kita generate real dan fake sampel yang sesungguhnya dan sampel yang palsu dengan menggunakan ini. Lalu kita train diskriminatornya. Kita train diskriminatornya menggunakan X-real dan X-fake, lalu Y-real dan Y-fake. Lalu setelah itu kita train GAN-nya, generator real. Setelah itu kita print pada epoch-nya, pada masing-masing epoch itu apakah GAN loss, berapa besar GAN loss-nya. Lalu untuk jumlah epoch-nya ada 5. Di sini kita menggunakan jumlah epoch 5. Setelah itu kita manggil fungsi train GAN yang telah dibuat sebelumnya. Yang ini kita ambil. Dan dari hasil run ini terdapat 251 image yang terdapat yang mempunyai 3 kelas dan 66 image untuk 3 kelas. Lalu untuk pada hasilnya di sini menggunakan 5 epoch. Itu pada epoch pertama GAN loss-nya ada 4. Lalu epoch 2 GAN loss-nya ada 6. Lalu epoch 3 GAN loss-nya ada 5. Epoch 4 GAN loss-nya ada 4. Dan epoch 5 GAN loss-nya ada 4. Jadi di sini pada training di sini GAN loss-nya sempat naik pada epoch kedua. Lalu epoch 3 kembali turun. Dan epoch 4 dan 5 itu GAN loss-nya sama seperti ketika epoch 1. Jadi kesimpulannya dan dari hasil ini dapat hasil mengenai GAN loss pada masing-masing epoch. Baik, mungkin untuk tes yang 15 seperti itu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.